Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Wa aidan qala, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam curahan nikmatnya. Di antaranya adalah pada pagi hari ini, setelah kita diberi nikmat bisa melaksanakan ketaatan yang sangat banyak kepada Allah. Di antaranya adalah salat subuh dengan berjamaah. Walhamdulillah, Allah berkenan menambahkan nikmatnya untuk kita, yaitu kita duduk bersama di majelis yang mulia ini dalam rangka untuk mengangkat kebodohan dari diri kita dan juga dari teman-teman kita. Maka nikmat yang besar ini kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita banyak berdoa kepada Allah agar supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Dan kita juga berdoa, Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan, terhaturkan untuk teladan kita semua, panutan kita bersama, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Sebagai pengingat untuk kita semuanya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama sebuah hadis yang mana sebenarnya ini sudah kita pelajari, tetapi penting sekali untuk kita ulangi. Karena terkadang kita hidup di dunia ini penuh dengan ujian, cobaan, ya, tidak berjalan ya di atas jalan yang halus, jalan yang lurus, tidak. Terkadang kita jalannya berbelok, terkadang ada batunya, terkadang kesandung, terkadang ya sudah alon-alon tabrak kok buri, ya, macam-macam ya kan. Hidup dunia penuh dengan cobaan. Maka hadis ini sebagai pengingat untuk kita semuanya. Yaitu apa? Hadis dari sahabat yang mulia, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini dimuat juga di dalam banyak kitab, di antaranya adalah kitab Riyadhus Shalihin milik Imam Nawawi, Bahjah Qulubil Abrar milik Imam As-Sa'di, ya, dikarenakan pentingnya hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qaddarallah wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amal syaitan, rawahu Muslim.
Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang familiar di telinga kita. Abu Hurairah nama asli beliau Abdurrahman bin Sahrin Ad-Dausi, sahabat senior tetapi junior, ya, mengumpulkan dua sifat, sifat senioritas dan sifat apa? Junioritas. Jadi senior tapi junior. Kok bisa? Karena secara umur beliau sudah tua, ya, sudah berumur dibandingkan sahabat yang masih muda-muda. Tetapi secara masuk Islam, beliau termasuk sahabat yang akhir-akhir masuk Islam tahun 7 Hijriah di Khaybar, ya kan? Sehingga beliau adalah sahabat yang senior tapi juga junior. Senior secara umur, junior secara Islam. Dan beliau ini termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, kurang lebih 5.360-an hadis, ya, 5.368 atau berapa hadis sekitar itu beliau riwayatkan. Padahal sahabat yang termasuk paling akhir-akhir masuk Islam. Sehingga di dalam syariat kita sudah kita pelajari tidak ada kata terlambat untuk belajar, dan tidak ada, ya, ibaratnya pensiun ngaji, ya, purna ngaji, apalagi Pak, ya, mutaqaid kalau bahasa Arab, ya. Wah, semene le umur gue kowe wae sing ngaji, aku wis parek, aku sing ngaji anu lho le 30 tahun misale, ya kan, ya, gitu. Tidak ada dalam Islam, tidak ada kamus pensiun untuk belajar, terus belajar, ya, seberapa yang kita dapat, ya. Belajar itu sendiri sudah apa? Memudahkan jalan kita kemana? Ke surga. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, ya kan, seperti itu. Wah, piye ya, aku arep jane pengen sinau. Haning ustadz cek 6 kaya ngono, mosok kebo nusu dan misalnya, ya, itu salah satu tipu daya dari apa? Syaitan. Lihat ini Abu Hurairah, kenapa beliau bisa paling banyak meriwayatkan hadis padahal ketemu Kanjeng Nabi itu, ya, kurang lebih hanya 3 tahunan lebih sedikit, ya kan? Dikarenakan beliau bertanya kepada sahabat yang lainnya, sehingga paling banyak meriwayatkan apa? Hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan semuanya, baik yang kuat itu ataupun yang lemah tadi, selama dia itu punya ismul iman, ya, dia itu masih tergolong orang yang mukmin beriman, khair, semuanya apa? Baik. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas. Bersemangatlah engkau di dalam apa yang bermanfaat untuk dirimu dan minta tolonglah kepada Allah, wala ta'jas, dan jangan kamu itu lemah. Kalau bahasa Jawanya, jangan kamu itu ngelukru. Ngelukru itu apa, Pak? Enduk, ya kan? Gasken, gitu ya. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Dan apabila hal yang tidak mengenakkan menimpamu, jangan engkau katakan seandainya tadi begini maka tidak akan begini dan begini. Walakin qul qadarullah. Akan tetapi katakan sudah menjadi takdirnya Allah, qadarullah. Wa ma syaa fa'al, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Tadi Pak, wis alon-alon, wis ning kiwa, ya kan? Cah nom komburi napa Pak? Nyeruduk kan gitu. Nah, itu sudah, ya, qadarullah wa ma syaa apa Pak? Fa'al. Fa inna lau taftahu amal syaitan. Karena kalimat seandainya itu membuka amalnya apa? Setan. Rawahu Muslim. Ma'asyiral mu'minin azanillahu wa iyyakum jami'an. Hadis yang mulia ini memberikan pelajaran untuk kita semuanya. Saya ambilkan
faedahnya dari dua kitab. Yang pertama dari kitab Bahjah, yang keduanya dari Syarah Riyadhus Shalihin milik Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, ya kan? Tadi dikatakan di situ al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Jadi di situ apa? Pelajaran yang pertama yang kita bisa ambil dari hadis tersebut adalah itsbatul mahabbah sifatun lillah. Kita seorang mukmin harus menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Allah itu memiliki sifat cinta. Ya, kenapa? Karena tadi dikatakan mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai apa? Allah. Berarti menunjukkan Allah itu punya sifat apa? Cinta. Ya kan, seperti itu, menyukai sesuatu. Dikatakan oleh beliau wa annaha muta'alliqatun bimahbubatihi wa biman qama biha. Dan bahasanya kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu terkait dengan perbuatan apa yang dikerjakan oleh hamba dan siapa yang mengerjakan. Ya kan, sebagaimana kita kan ya, apa yang dikerjakan dan siapa yang mengerjakan. Oleh karena itu, seseorang itu kalau sudah cinta kepada orang lain, maka dia pasti akan apa? Apa namanya itu kalau bahasa kita bucin. Bucin itu apa tuh? Ya, budak apa Pak? Cinta sih opo-opo sing dipingini orang yang dicintai itu pasti dilakoni. Ya, dan kita harus cinta kepada siapa Pak? Allah. Sehingga apapun dawuhnya, apapun perintah Allah, ya harus kita Bapak laksanakan. Ya, kenapa? Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kan gitu. Sungguhnya orang yang cinta kepada yang dia cintai pasti akan mentaati. Ya, contoh misalnya ya, lesan boleh mengatakan apa? Ora ditentek, ya kan? Tapi kalau anak ngerengek, walaupun hari ini tidak kita belikan, suatu ketika Bapak, kita bawakan, ya kan? Yang permintaan dia, ya. Padahal ini sudah lali anaknya. Kenapa Pak? Karena kita apa? Cinta kepada Bapak. Anak kita misalnya minta apa Pak? Ngek. Zaman dulu saya itu mintanya enggak nyeleneh Pak. Saya dulu itu mintanya cuma apa Pak? Ngek Pak ya. Sekarang enggak ada ini yang generasi X sama Z ini, apa generasi apa ini? Enggak tahu ngek gitu ya. Ya, tahu ngek Pak ya? Nek pamunten yang sepuh-sepuh pasti tahu ngek itu. Ya, dulu itu permintaan enggak nyeleneh cuman ngek sama otok-otok. Oh, bingung toh. Ngek ya apa, otok-otok apa? Ngek itu, ngek ya itu ya. Nah itu enggak dituruti. Oh, pas duit gawe biasanya ada duit gawe itu Pak ya. Mau minta yang mahal-mahal itu pasti enggak dibelikan, mintanya sederhana, utuk-utuk, nangis ya dikasih. Pas apa namanya jemah pon kan dulu itu dikrepet itu ya jemah pon kan Pak ya. Itu tahu-tahu dibeliin apa Pak? Ngek padahal kita enggak minta. Nah itu berarti menunjukkan orang tua kita itu cinta kepada kita, sehingga permintaan dari orang yang dicintai itu dituruti. Sama ya, di dalam Al-Quran surat Ali Imran dikatakan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan bila engkau ngaku cinta kepada Allah, katakan wahai Muhammad, bila engkau ngaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, kan gitu. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, jadi kecintaan Allah kepada hamba itu tidak sama. Ya, tergantung apa yang dia kerjakan dan siapa yang mengerjakan. Ya, sehingga kalau kita itu cinta juga kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang menjadi perintah Allah harus kita turuti, harus kita kerjakan. Oleh karena itu, manakala kita itu sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka konsekuensinya adalah kita tidak beribadah, ya, tidak menyembah kecuali hanya kepada siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tiadakan sesembahan selain Allah dan kita tetapkan sesembahan yang hak itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensi dari syahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ada 4. Yang pertama adalah apa? Tasdiqu ma akhbar, wa imtithalu ma amar, wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar, wa alla yu'badallah illa bima syara'. Ya, kita bersaksi bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, berarti satu, kita membenarkan semua apa yang beliau kabarkan. Ya, tidak ada satu berita, satu hadis yang mana hadis itu diterima hadis sahih, ya, atau hasan, kaitannya dengan berita yang diceritakan oleh Nabi Muhammad, maka harus kita benarkan. Tidak boleh kita opo tenan kaya ngono kuwi. Opo pernah rono Kanjeng Nabi nek iso cerita ngono, astagfirullahaladzim. Tidak boleh. Ya, karena kita hidup di zaman sekarang orang itu bebas berbicara. Maksudnya itu adalah apa namanya ya? Media itu gampang sekali tersebar. Sehingga orang yang nyeleneh anti mainstream beda dengan apa yang lain malah viral kan gitu Pak ya. Ada orang bisa bahasa apa Pak? Semut, sing gondrong itu loh Pak ya. Bahasa apa lagi Pak? Bisa bahasa malaikat bisa itu. Pengikutnya ya oke. Ya kan ya? Begitu. Naudzubillah tsumma naudzubillah, seperti itu. Karena kita hidup di zaman yang seperti ini, layak di zaman illa huwa syarrun min qabl. Tidak datang sebuah zaman melainkan zaman tersebut pasti lebih jelek daripada yang sebelumnya. Yang kedua apa konsekuensinya? Wa amtithalu ma'amar. Ya, setelah kita membenarkan apapun yang Nabi Muhammad SAW kabarkan, yang kedua adalah kita melaksanakan apapun yang menjadi perintah beliau. Yang ketiga apa? Menjauhi apa yang menjadi larangan beliau. Yang keempat apa? Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang baginda Nabi syariatkan. Seperti itu. Ma'asyiral mu'minin azani Allah wa iyyakum jami'an. Faedah selanjutnya yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, bahwasanya apa? Ma'asyiral mu'minin azani Allah wa iyyakum jami'an. Syekh Asadi mengatakan di dalam kitab beliau bahwasanya seorang mukmin itu derajatnya berbeda-beda. Annal mu'minin yatafawatuna fil khairiyah. Bahwasanya kaum mukminin itu berlevel-level, ya, bertingkat-tingkat di dalam khairiyah, di dalam kebaikan. Berarti mukmin itu secara asal dia baik, ya, tetapi baiknya dia itu bertingkat-tingkat. Jadi tidak ada mukmin itu yang apa? Jelek, ya, selama dia itu memang mukmin yang sejati, bukan, mohon maaf, bukan casingnya mukmin tapi hatinya apa Pak? Kufur, yaitu orang apa Pak? Munafik. Tapi dia benar-benar orang mukmin itu secara asal baik. Kalau yang namanya baik itu fala yudham wala yuktab, ya. Kalau namanya baik itu tidak boleh yudham, dicela, tidak boleh dia apa Pak? Digibai, kan gitu ya. Tidak boleh dia apa Pak? Nggak boleh dicidrai, didolimi. Oleh karena itu ketika mendolimi orang lain, utamanya mendolimi seorang mukmin, contohnya gibai, ya, gibai apa? Seorang mukmin, kuwi mukminnya apa Pak? Yang level paling atas, level tengah, atau level yang paling apa? Bawah. Tetap kata Nabi seperti makan bangkai apa? Saudaranya, gitu ya. Wis elek ora apa-apa to, elek wong yo elek kaya ngono digibahi kok ora oleh. Ya tetep apa, Pak? Dosa, gitu ya. Nah, seperti itu. Kenapa? Pada asalnya seorang mukmin itu adalah dia apa, Pak? Baik. Oleh karena itu Kanjeng Nabi itu pernah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, kan gitu. Semua umatku itu akan masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Jadi pada asalnya baik, semuanya masuk surga kecuali yang enggak mau. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan walikullin darajatun mimma amilu, dan setiap mukmin tadi itu darajat, punya derajat-derajat yang berbeda-beda, mimma amilu,
tergantung dengan apa yang dia kerjakan. Oleh karena itu beliau mengatakan wa yajma'uhum salasatu aqsam. Dan level-level dari mukmin itu dikelompokkan menjadi 3. Ada berapa level, Pak? 3. Yang pertama apa? Yaitu as-sabiquna ilal khairat. Ya, sabiqun ilal khairat. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Muqtasid. Sabiquna ilal khairat itu bersegera kepada kebaikan. Yang kelompok kedua apa? Muqtasid. Tasid itu pertengahan. Apa, Pak? Pertengahan. Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Sabiquna ilal khairat kayak ngapa, muqtasid kayak ngapa. Yang terakhir dzalimun li nafsihi, mendolimi dirinya sendiri. Beliau bisa mengatakan seperti ini tidak sembarangan, Pak. Beliau Syekh Sa'di ya rahimahullahu taala mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Fatir ya, ma'asyiral mu'minin azanillahu wa iyyakum jami'an. Surat Fatir ayat 32 Allah Subhanahu wa taala mengatakan berfirman, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina." Apa kata Allah? "Faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Surat Al-Fatir ayat 32. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Alkitab kepada orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba kami. Faminhum dzalimun li nafsihi. Di antara mereka ada yang mendolimi diri mereka sendiri. Level yang paling apa, Pak? Rendah. Jadi mukmin level yang paling rendah, dzalimun li nafsihi. Wa minhum muqtasidun. Di antara mereka adalah muqtasid, yaitu yang pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairat. Di antara mereka ada yang bersegera kepada kebaikan biidznillah, dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Ma'asyiral mu'minin azanillahu wa iyyakum. Lalu apa sih kriteria sabiqum bil khairat, muqtasid, dzalimun li nafsih tadi itu apa? Diterangkan oleh beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Bahjah Qulubil Abrar. Apa itu ma'asyiral mu'minin azanillahu wa iyyakum? As-sabiquna ilal khairat wa humul ladzina qamu bil wajibat wal mustahabbat wa tarakul muharramat wal makruhat wa fudulal mubahat wa kammalu ma basyaruhu minal a'mal. Sabiquna ilal khairat, derajat yang paling tinggi nih, Pak. Ya, derajat paling tinggi nanti bersama al-anbiya was salihin, bersama dengan para nabi dan orang-orang apa, Pak? Saleh. Yaitu siapa? Kriterianya apa sih? Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan kewajiban, melaksanakan hal-hal yang sunnah, hal-hal yang wajib, hal-hal yang sunnah, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, meninggalkan fudulal mubahat, perkara mubah yang berlebihan. 5 kriteria, Pak. Apa, Pak, ini, Pak? Melaksanakan yang hal yang wajib, hal yang sunnah, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, bahkan meninggalkan yang apa, Pak? Hal yang mubah berlebihan. Nah, itu baru bisa masuk apa, Pak? Sabiquna ilal khairat. Ya kan? Itu. Ya, yang wajib jelas ya banyak. Ya, sholat 5 waktu tidak pernah gotang. Rawatibnya selalu dikerjakan. Meninggalkan yang haram, wedang gala ora tahu nyicip nyedak we ora, ibaratnya kan gitu ya, semuanya enggak pernah ya kan. Kalaupun pernah dia bertobat, setelah itu tidak baleni, berarti kan seperti itu. Lalu apa, Pak? Yang makruh, apa contoh yang makruh, Pak? Yang makruh misalnya mau sholat makan apa, Pak? Pete, tidak pernah dia kerjakan kayak gitu. Dia tinggalkan hal yang seperti itu yang makruh. Fudulul mubahat apa, Pak? Hal mubah tapi berlebihan pun ia tinggalkan. Cara nenek mancing kesuwen pun ora tahu gitu loh, Pak. Ya kan? Ya pit-pitan sedina utuh dia enggak apa, Pak?
Enggak pernah. Pit-pitan itu kan mubah ya. Tapi nek fudul itu berlebihan gitu ya, enggak pernah. Ya dia tinggalkan, melalaikan dari bapak ibadah, masya Allah ya. Berarti mancingnya rata udah gitu, mancing ya paling-paling ya seperlunya ya kan, sejam 2 jam, nah gitu ya. Ibaratnya main karambol ya rata ibaratnya gitu ya. Itulah orang yang apa pak? Sabiquna ilal khairat, masya Allah ya kan. Nah, ini derajatnya para nabi, orang-orang soleh seperti itu. Apakah kita bisa? Ya bisa ya, tergantung kemauan dan tekad ya kita masing-masing. Tapi inilah derajat yang paling apa? Tinggi seperti itu. Yang pertama. Yang kedua apa Pak? Muktasid. Apa Pak? Muktasid. Ya, apa itu muktasid? Dijelaskan oleh beliau, tsummal muktasidun alladzina iktasaru 'alal qiyam bil wajibat wa tarkil mahdurat. Ya, muktasid itu orang yang pertengahan, itu orang yang mencukupkan diri melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan apa Pak? Meninggalkan perkara yang haram. Adapun yang sunnah yo sok apa Pak? Dia jaga, kerjakan, tapi ya kadang-kadang dia tinggalkan. Yang makruh ya dia apa Pak? Berusaha menjauhi, sok-sok yo apa Pak? Masih dikerjakan ya. Nek duren wis kemecer ge arep salat, piye yo akhirnya apa Pak? Kalah sama duren, dia makan dulu salat. Nah, itu kan makruh ya kan ya, mengganggu apa Pak? Baunya mengganggu apa Pak? Orang lain gitu, ditinggal apa namanya dia lakukan. Nah, ini orang-orang seperti ini muktasid. Jadi yang apa namanya yang mayoritas dia ataupun yang dia fokus itu adalah sing penting iki wajib berarti tak laksanake, iki haram ora leh tak lakoni, itu yang dia fokus. Adapun yang sunnah mut-mutan ya, lagi imannya apa Pak? Naik, wah dia apa Pak? Kerjakan gitu ya. Kemudian baru imannya turun apa Pak? Ya kadang-kadang dia tinggalkan. Beda kalau sabiqun al khairat, imannya turun, justru yang sunnah dia genjot. Karena apa Pak? Melaksanakan ketaatan itu kan meningkatkan apa Pak? Iman. Seperti itu. Ma'asyiral mu'minin azani Allah wa iyyakum. Tapi kalau muktasid ini ya yang dia fokus ya adalah ini kewajiban berarti saya laksanakan, ini haram berarti saya apa? Tinggalkan. Nah, dua kelompok ini ya ibaratnya dengan rahmat Allah. Corone jurusan yang ini jurusan apa Pak? Kalau damar itu kan mentok gitu ya. Mohon maaf sebut merek ya, direkam. Ya ada base jurusannya mentok gitu kan ya. Anek wong loro iki sabiquna ilal khairat sama muktasid ibaratnya dengan rahmat Allah jurusannya kemana nih Pak? Kemana Pak jurusannya? Surga, ibaratnya gitu. Hanya saja beda Bapak levelnya. Ya kan? Tetapi ya sudah kita terangkan, jangan dikira wah muktasid wae lah aku lah. Tidak seperti itu. Besok di surga ya orang itu akan menyesali Bapak perbuatannya. Ya kan? Besok akan menyesali perbuatannya. Di dalam surat Al-Fajr diterangkan wa anna lahu dzikra. Sudah enggak manfaat penyesalannya. Di antara Ibnu Katsir menerangkan penyesalannya itu tidak hanya orang kafir menyesali kenapa dulu tidak beriman. Orang yang banyak maksiat kenapa dulu saya tidak taat. Tidak hanya itu, ternyata orang yang taat pun besok dia akan menyesali kenapa seharusnya saya bisa lebih maksimal kok tidak saya apa? Lakukan, tidak saya maksimalkan lagi. Saya dulu sebenarnya bisa loh sholat nafilah itu rawatib ya, tapi ngopo aku kok langsung metu gitu ya. Saya bisa loh dulu itu sebenarnya ada waktu untuk baca Quran, tapi kenapa saya nggak baca Quran gitu, akan menyesali ya kan, seperti itu muktasid. Lalu yang terakhir adalah apa itu Pak? Yaitu dzalimun li nafsihi, orang yang apa Pak? Mendolimi dirinya sendiri. Siapa mereka? Tsumma dzalimuna li anfusihim alladzina khallatu amalan salihan wa akhar sayyi'an, yaitu hamba-hamba Allah yang mukmin mencampurkan antara ketaatan amal saleh ya, kadang-kadang dia amal saleh nek kelingan salat gitu ya, tapi ya kadang-kadang dia juga Bapak maksiat gitu ya. Salat 5 waktu oke, puasa Ramadan apa Pak? Ora gotang, haji ping loro, umroh ping 17 gitu ya. Nek gaple yo kadang-kadang apa Pak?
melu misalnya kan gitu, ya kan? Nah, ada orang minum, ya dia kadang-kadang apa Pak? Ikut, ya kan? Itu izine ngajine izin, main apa misalnya seperti itu. Nah, ini namanya dzalimun li'an fusim, ya, dzalimun li anfusim, dzalimun li nafsihi. Jadi mendolimi dirinya sendiri. Bagaimana seperti ini? Ya seperti ini besok akan ditimbang di hari kiamat. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah, gitu kan. Ditimbang, bila kebaikannya lebih berat maka dia diridhai oleh Allah, tetapi kalau maksiatnya lebih banyak maka Bapak dia akan masuk, mampir dulu kemana Pak? Neraka. Naudzubillah sama naudzubillah. Jangan dikira wah serapopo lah nang rokok akeh konjone malah artis-artis, naudzubillah. Ya, walaupun itu di neraka, naudzubillah, di neraka itu satu hari seperti 50 apa Pak? Ribu tahun. Satu hari di sana seperti 50.000 tahun di dunia. Dan di akhirat, ya di neraka itu tidak ada yang namanya adaptasi morfologi, ya. Sudah Bapak, badannya itu sudah apa? Beradaptasi. Ya, orang Dieng sana kalau Sukarjo mesti golek AC. Cari apa Pak? Cari AC. Karena apa Pak? Biasa dingin ke tempat yang apa Pak? Panas. Sama orang Sukarjo ke Dieng sing digoleki jaket. Ya, tapi kalau orang Dieng mantu sama orang Sukarjo, ya 3 bulan dia hidup di Sukarjo, kuali. Ya, ke Dieng dia cari apa Pak? Jaket. Kenapa? Karena sudah adaptasi di mana Pak? Di Sukoharjo dengan hawa yang apa Pak? Panas. Ya jangan dikira nanti di neraka seperti tidak. Ya di neraka itu tambah hari tambah apa Pak? Tambah keras siksaannya. Fadzuku falan nazidakum illa apa Pak? Azab. Rasakan, tidak aku tambahkan melainkan azab. Jadi semakin detik itu semakin berat siksaan yang diterima di neraka. Oleh karena itu ada riwayat yang kita sudah pelajari juga, ada seseorang ahli neraka masuk neraka, dia hanya dicelupkan lup, diangkat, lalu ditanya hal marra bika min nikmatin, padahal dia orang yang paling mendapatkan nikmat di dunia. Ketika dicemplungkan di neraka, lup diangkat. Caranya jenengan kalau bikin teh itu loh Pak, lup diangkat. Padahal kalau kita itu bikin teh itu kan lup, nggak ada lup, langsung apa Pak? Diangkat. Nah itu ibaratnya teh itu lup. Nah kira-kira itu putihnya ini sudah jadi malih abang apa belum Pak? Ya nanti mulai praktek ya. Ya lup angkat. Sudah nggak ini? Kira-kira ini jadi merah nggak ini kayak gini? Nggak mungkin ya. Berubah lup diangkat gitu loh. Cepet loh Pak. Lup diangkat gitu. Sudah jadi merah nggak ini? Belum. Itu mungkin kelunyut itu apa ya? Kelunyut apa tahu? Kelunyut Pak. Kena banyu aja belum gitu loh. Lup kalau diangkat itu ya masih ibaratnya lewat gitu dok, tehnya itu loh Pak, ya masih putih itu airnya. Tetapi ini orang yang paling mendapat nikmat di dunia dicelupkan di neraka, ya sekali celupan diangkat, lalu ditanya hal marrabbika min ni'matin, sudah pernah nggak kamu dapat nikmat? Langsung hilang itu nikmat semua di dunia. Mamarrabi min ni'matin, belum pernah saya mendapatkan nikmat yang saya rasakan rekoso, azab, padahal hanya sekali celup. Bagaimana kalau di sana ya berhari-hari, bertahun-tahun, naudzubillah tsumma naudzubillah. Jadi cita-cita kita tetap jadi sabiquna ilal khairat, ya melenceng-melencengnya muktasid. Ya, dan tidak boleh kita itu apa Pak? Wah aku tak muktasid saja, tidak boleh. Tetap cita-cita kita harus apa Pak? Jadi yang paling tinggi sabiquna ilal khairat. Kenapa? Karena riwayat selanjutnya Rasulullah mengatakan ihris alama yanfa'uka, bersemangatlah kamu kepada apa? Kepada hal-hal yang bermanfaat untukmu. Sama Pak jenengan itu ya, kalau ditawari uang 100.000 sama 10.000, ada yang aku tak pilih 10.000 wae lah, ada kayak gitu. Ini dua-duanya bisa diambil, bukan kok enggak mungkin ini yang 100.000 bisa kita ambil. Dua-duanya bisa kita ambil. Ada enggak orang milih aku tak 10.000 wae? Ada enggak gitu? Enggak ada. Pasti pilih yang apa Pak? 100.000. Gitu ya.
Ya, sama ya. Ora aku sebelah wae aku duwe duit nang omah iki jenenge wis duwe apa Pak? Duit iki 100.000 gen wong liya. Berarti ada maslahat yang lain. Ya, ada maslahat yang lain. Kalau ganjaran itu kan enggak ada kayak gitu ya kan? Oleh karena itu untuk diri kita sendiri, sehingga kalau urusan dunia kita itu apa Pak? Milih yang terbaik. Kenapa urusan akhirat kita milih yang apa Pak? Nanggung-nanggung ya. Jadi kalau kita itu apa Pak? Ya berkeinginan tetap kita cita-cita ingin menjadi sabiquna ilal khairat. Oleh karena itu dalam hadis Rasulullah mengatakan idza sa'altumullahal jannata fas'alil firdaus al-a'la. Kalau engkau minta kepada Allah surga, mintalah surga apa Pak? Firdaus, surga yang paling tinggi kan gitu. Ya jadi ya Allah berikanlah saya surga yang tengah-tengah, ndak boleh minta apa Pak? Firdaus. Ya ndak boleh juga ada apa ya mungkin aku koyo ngene iki mlebu apa? Firdaus. Berarti dia meragukan kemahakuasaan siapa Pak? Allah. Allah itu ada orang membunuh 99 nyawa, digenepin jadi berapa Pak? 100. Allah bikin dia masuk surga bisa enggak? Di akhir hayat bertobat. Ya kan? Mau pulang ke tempatnya orang-orang soleh karena dilarang sama corone kiai ne ojo mulih yang desamu. Aku khawatir kalau kamu pulang ke desamu kamu balik lagi ya. Ini sudah kamu itu sudah apa baik, nanti balik jadi apa? Jahat lagi karena pengaruh temanmu. Sudah kamu pergi hijrah ke tempat itu orang-orang soleh. Baru dia melangkah beberapa langkah belum sampai di mana Pak? Desa yang dia tuju dia meninggal. Berarti amal solehnya itu belum ada. Corone sholatnya orang enek, posone orang enek, sedekahnya aja belum ada. Ya kan? Tetapi dia masuk mana Pak? Surga. Padahal sudah membunuh apa Pak? 99 digenapkan jadi berapa? 100. Tetap. Nah itu. Ya, sehingga tidak boleh. Apa ya mungkin aku? Tidak boleh. Kita tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang selanjutnya ma'asyiral mukminin terakhir ya. Mengingat waktu ya, yaitu kaitannya dengan lau, dengan apa Pak? Seandainya tadi diterangkan wa in asabaka syai'un fala taqul lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Seandainya dan seandainya menimpa sesuatu yang tidak diinginkan kepada salah satu dari kalian, janganlah ia mengatakan seandainya tadi tidak begini pasti ya tidak bakal kayak gini. Lau seandainya, karena seandainya itu membuka pintu apa? Setan. Misalnya nih, ya bahkan kadang-kadang seandainya itu tadi diarahkan kepada perbuatan amal soleh. Misalnya gini ya, ada orang umroh sangune 5 yuto, blalah neng kono duitnya apa Pak? Hilang. Lalu dia bilang, umpama ora umroh duitku ijek utuh, padahal itu umroh kan gitu ya. Ada orang berangkat sholat, ya kan? Jamaah kemana Pak? Masjid. Bawa apa Pak? Dompet misalnya atau HP. HP-nya di jalan apa Pak? Jatuh ketika dia melangkah ke masjid. Wah, mau umpama ora jamaah ning masjid loh gitu. Umpama ora apa Pak? Jamaah ning masjid, HP-ku ora hilang gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi bahkan bukan hanya di umpama aku lewat dalan iki aku mau ora tabrakan, bahkan kadang-kadang amal soleh, ya kan? Seperti itu. Sehingga apa kata Rasulullah? Lau seandainya itu apa? Membuka pintu setan. Tapi kalau sudah ada kejadian yang tidak mengenakan, apa yang kita katakan? Qadarullah wa masya'a fa'al. Ini sudah menjadi takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti apa Pak? Terjadi. Lebih baik lagi kita tambahi apa Pak? Ya, Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah berilah aku pahala di musibahku ini dan apa? Wa akhlifli khairan minha, dan gantilah dengan yang lebih apa? Baik, kan gitu. Ya, tidak kita umpomo. Oleh karena itu diterangkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, lau ini ada 3 Pak. Seandainya ini ada 3. Ada 3. Ada seandainya yang boleh, ada seandainya yang tidak apa Pak? Boleh. Kapan seandainya yang tidak boleh ini? Kalau sudah terlanjur sebuah kejadian terlanjur terjadi, lalu kita bilang apa Pak? Seandainya. Kebacut tabrakan, umpama aku mau ora lewat iki, dalan iki ora bakal tabrakan. Itu yang pertama, ya kan?
Itu tidak boleh. Lalu yang kedua Pak, tamanni asyar. Ada seandainya untuk angan-angan kejelekan. Angan-angan apa Pak? Kejelekan. Wah umpama aku juga bondo 1 miliar, wah tak nggo ndugem bendino. Umpama aku untuk warisan berapa Pak? 1 miliar tak nggo ndugem apa Pak? Bendino. Ini tidak boleh. Seandainya, dua seandainya tidak boleh. Mana seandainya yang boleh? Yaitu seandainya tamanni al khairat. Apa berangan-angan apa Pak? Kebaikan. Umpama saya dapat rezeki 50 juta mau saya pakai untuk umroh, ini boleh. Yang seperti ini apa Pak? Boleh. Tapi kalau sudah kena musibah lalu umpama mau aku ora rene, ora dolan rene, ora bakal kedadian ngene ndak boleh. Ya kan? Yang kedua apa Pak? Umpama untuk ngene aku tak bakal nggo maksiat ngene. Enggak boleh. Itu haram juga, dosa. Yang boleh itu hanya satu, yaitu apa Pak? Bertamani di dalam kebaikan. Angan-angan seumpama saya diberi apa? Diberi ilmu yang bermanfaat, saya akan dakwah ke pelosok-pelosok. Itu boleh. Kalau seandainya saya hafal Quran, saya mau pakai untuk tahajud setiap malam. Seandainya saya ya diberi rezeki yang lancar 50 juta, ya saya mau coba untuk nabung, saya pakai untuk umroh. Nah, ini dia belum apa Pak? Belum menjalankan apa yang menjadi angan-angannya, dia sudah apa Pak? Dapat pahala. Seperti itu. Ya, wallahu a'lam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang mulia ini. Semua yang benar datangnya dari Allah. Adapun luput dan salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa shallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.